Halo teman-teman, jumpa jumpa lagi dengan video pembelajaran komputer, program komputer, dan kali ini masih membahas tentang program Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya penggunaan fungsi absolute di program Excel. Nah, absolute itu sendiri digunakan di program Microsoft Excel untuk menahan sel. Tombol yang sering digunakan untuk menjalankan perintah ini adalah tombol F4. Jadi di keyboard, baik yang menggunakan PC maupun laptop, pada papan keyboard, di situ ada tombol F1 sampai F12. Nah, untuk Microsoft Excel, tombol F4 itu digunakan untuk menjalankan perintah absolut atau menahan sel. Oke, kita lanjut. Misalkan dalam sebuah lembar kerja Excel ada tabel seperti yang tampil di layar. Pada tabel ini di sini dijelaskan bahwa upah atau untuk mengisi kolom upah itu diambil dari perkalian antara upah per jam dikalikan dengan jam kerja. Nah, untuk tabel yang ada terdiri dari 3 kolom. Kolom nama, jumlah jam kerja, dan upah. Di bagian atas tabel ini, di sini dijelaskan bahwa upah untuk setiap orang itu adalah 25.000 per jam. Berarti sesuai dengan keterangan penyelesaian rumus yang ada di bawah tabel ini, bahwa kolom upah itu didapat dari perkalian antara upah per jam dan jam kerja. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk jam kerja di sini ada data angka, dan angka-angka tersebut ada yang sama nilainya, ada yang lebih besar, dan ada yang kecil. Dari data jam kerja yang ada, kita bisa tarik kesimpulan bahwa upah yang didapatkan dari tiap orang pasti berbeda, sesuai dengan jumlah jam kerja masing-masing orang. Jadi contoh misalnya di sini ada jumlah jam kerja 7 jam. Itu untuk Ida, Riko, Tina, dan Meiti. Otomatis upah yang mereka dapatkan adalah sama karena jumlah jam kerja mereka sama. Sementara upah per jam hanya satu untuk semua orang, yaitu 25.000 per jam. Nah, teman-teman bisa bayangkan jikalau data yang diminta untuk dihitung itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Tidak mungkin kita akan menggunakan perintah perkalian ini berulang-ulang kali. Jadi di Excel kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi absolut untuk menahan data yang tetap atau untuk menahan sel. Dari kedua sumber data yang ada di dalam keterangan tabel yang teman-teman lihat, di sini untuk data yang kita akan gunakan absolut adalah
upah per jam. Karena upah per jam nilainya hanya satu, yaitu sebesar 25.000. Sementara jam kerja itu disebut data relatif. Karena meskipun ada yang sama, tetapi pada umumnya berbeda. Jadi tiap orang bekerja sesuai dengan jumlah jam kerja yang ada pada data jam kerja. Berapapun jumlah jam kerja yang mereka dapatkan, itu hanya akan dikalikan dengan 25.000 per jam. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa 25.000 ini nanti disebut data absolut atau data tetap. Sementara jumlah jam kerja itu disebut dengan data relatif atau data yang bisa berubah-ubah. Nah, untuk menghitung upah dari tiap orang sesuai dengan keterangan perintah yang ada di bagian bawah bahwa harus dikalikan antara jumlah jam kerja dengan upah per jam, maka teman-teman bisa memulai di sel. Karena tabel ini saya buat di kolom C baris ke-30, maka upah yang pertama ada di sel 30. Sesuai dengan keterangan yang ada di name box. Jadi di kolom C baris ke-30, kita akan masukkan formula untuk menghitung upah. Sesuai dengan keterangan rumusnya, sama dengan upah per jam. Karena ini data tetap, jadi setelah teman-teman ambil data tersebut, atau teman-teman klik data tersebut, akhiri dengan menekan tombol F4 di keyboard sebanyak sekali. Maka tampilan yang ada di dalam formula yang kita buat tadi itu akan berubah menjadi sama dengan $C, $28. Nah, simbol dolar ini kita bisa baca dengan sebutan absolut. Jadi absolut kolom C, absolut baris ke-28. Setelah itu kita kalikan dengan jumlah jam kerja sesuai dengan baris penyelesaian. Jadi karena kita ada di baris yang pertama, berarti jumlah jam kerja dari IDA yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa mengakhiri perintah ini dengan enter. Nah, secara otomatis akan tampil 175.000. Nah, hasil ini sudah bisa diduplikasi ke baris-baris berikutnya ke bawah sampai di nama yang terakhir atau sampai pada data yang terakhir. Kenapa? Karena meskipun jumlah jam kerjanya berbeda, tetapi karena dalam menghitung penggunaan fungsi rumus awal, kita sudah menggunakan F4 untuk data yang ada di upah per jam, angka yang ada di data upah per jam, maka begitu kita duplikasi rumus ini ke bawah, fungsi formula ini ke bagian bawah, maka yang berubah hanya jumlah jam kerja. Dia akan mengikuti, jadi kita akan coba klik di hasil yang sudah teman-teman dapat. Terus bisa lihat di bagian kanan bawah. Di situ ada kotak kecil. Arahkan pointer mouse ke situ. Secara otomatis akan berubah jadi plus hitam. Klik, tahan, tarik ke arah teman-teman akan menduplikasi. Setelah itu lepas. Nah,
secara otomatis hasil upah dari tiap orang akan dikalikan dengan 25.000. Kenapa demikian? Karena pada penggunaan formula awal, di saat teman-teman klik atau aktifkan sel C28 dan menekan tombol F4 sekali, maka secara otomatis sel itu ditahan. Tidak bisa berpindah-pindah. Jadi diabsolutkan. Dan setelah itu dikalikan dengan B30. B30 ini adalah jumlah jam kerja dari data yang sejajar dengan upah, yaitu IDA sebesar 7 jam. Nah, jika teman-teman arahkan ke hasil yang kedua untuk Yuli, maka di sini akan muncul data pada sintaks formula absolut C, absolut baris ke-28 dikalikan dengan B31. Untuk bagian yang ketiga, untuk Surya, di sini kita bisa lihat sintaksnya berubah lagi. Dolar C atau absolut C, absolut 28 dikalikan dengan B32. Nah, pada bagian kedua, pada data jumlah jam kerja, itu di saat kita menduplikasi ke bawah formula ini, maka secara otomatis data dari jam kerja itu akan mengikuti ke arah kita menduplikasi, sehingga hasilnya akan berbeda sesuai dengan jumlah jam kerja masing-masing orang. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menggunakan formula untuk upah yang pertama, data jam kerja tidak menggunakan absolut. Atau di saat kita ambil jam kerja, kita tidak akhiri dengan perintah F4. Makanya data tersebut masuk pada kriteria data relatif. Jadi bisa mengikuti, bisa berubah-ubah sesuai dengan arah kemana kita menduplikasi. Jadi karena kita duplikasi ke bawah, maka dia akan mengikuti baris-baris berikutnya di kolom C. Sedangkan untuk upah per jam, karena pada penjumlahan awal kita menggunakan F4, maka kemanapun dia tetap dihitung dengan C28. Bagaimana teman-teman? Bisa mengikuti pembelajaran kali ini? Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung menggunakan fasilitas komentar dan saya akan menjawab khusus untuk materi tentang absolut ini. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.